Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Ya, untuk memulai pelajaran kita, mari diawali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, perkenalkan, nama saya Hilda Kalista Ramadhani, bisa dipanggil Bu Hilda. Saya PLP dari UNY 2020 yang akan mengajar di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya di sini mengampu mata kuliah dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Kompetensi dasar yaitu yang pertama ada menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. Kemudian ada memahami jenis-jenis konstruksi bangunan, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi, melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, menyajikan jenis-jenis konstruksi bangunan, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama ada siswa mampu menjelaskan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan secara benar dan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan secara benar dan mandiri. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan secara benar dan mandiri. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memahami jenis-jenis konstruksi atau bangunan gedung dengan benar. Yang kelima, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan jenis-jenis konstruksi atau bangunan gedung dengan benar. Yang pertama ini ada keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertiannya, definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Definisi secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini kemudian ada faktor penyebab timbulnya kecelakaan. Yang pertama ada faktor kelalaian manusia, yang kedua faktor lingkungan fisik tenaga kerja, yang ketiga ada faktor peralatan. Kemudian ada cara mencegah kecelakaan kerja, yaitu yang pertama melaksanakan prosedur dengan memperhatikan K3, yang kedua memasang tanda-tanda peringatan, kemudian melakukan pengawasan dengan baik. Nah, di sini ada contoh rambut K3 himbauan. Biasanya rambut K3 himbauan itu berwarna biru. Yaitu di sini ada contoh wajib sarung tangan, wajib sepatu safety, wajib helm, wajib pelindung mata, wajib pelindung telinga, wajib masker, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini contoh-contohnya. Kemudian ini ada contoh rambut K3 peringatan dan pemberitahuan. Nah, untuk rambut K3 peringatan biasanya berwarna kuning dan berbentuk segitiga. Di sini contohnya ada hati-hati bahan berbahaya, bahaya bahan korosif, bahaya bahan mudah meledak, hati-hati bahan penyebab kanker, bahaya bahan radioaktif, dan sebagainya. Nah, untuk pemberitahuan, biasanya rambut pemberitahuan ini berwarna hijau. Nah, di sini contohnya misalnya ada titik aman berkumpul evakuasi darurat. Kemudian ada jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, jenis-jenis bangunan. Jenis-jenis bangunan pada umumnya dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Nah, yang pertama ada bangunan sipil kering, yaitu bangunan sipil kering itu berupa bangunan gedung, jalan raya, jembatan, lapangan terbang, dan sebagainya. Kemudian ada bangunan sipil basah, yaitu berupa bangunan irigasi, pelabuhan, saluran drainase, bendung waduk, dan lain-lain. Kemudian ini ada contoh dari bangunan teknik sipil kering dan bangunan teknik sipil basah. Bisa diamati ya, bangunan teknik sipil kering ini yang tidak bersinggungan langsung dengan air seperti itu. Nah, ini ada struktur pada bangunan. Nah, struktur pada bangunan ini dibagi menjadi dua, yaitu substructure atau struktur bawah dan upper structure, itu bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini ada struktur atap, struktur rangka atau frame. Nah, struktur bawah,
Ini biasanya tuh pondasi adalah struktur bagian bawah pada bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Nah, ini ada jenis-jenis pondasi. Jenis pondasi yang pertama ini jenis pondasi dangkal. Nah, ini ada yang pertama ini jenis pondasi footplat. Yang kedua itu ada pondasi jalur, kemudian ada pondasi umpak. Bisa dilihat ya di sini contohnya. Nah, kemudian ini ada pondasi dalam. Nah, pondasi yang pertama ini pondasi tiang pancang, yang biasanya ya ada tiang-tiangnya dulu. Kemudian di sini ada pondasi dinding diafragma dan ada pondasi bore pile. Kemudian ada struktur atas. Struktur atas adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah. Nah, struktur atas ini terdiri dari kolom, plat, balok, dinding geser, tangga. Gitu. Nah, kalau untuk plat lantai sendiri itu dia masuknya struktur atas. Sekian, terima kasih. Uh, Cukup sekian dari saya materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.